Seperti biasa sebelum kita membaca kitab Hikam ada muqaddimah fiqhiyah, Mukhtasar Abi Suja. Kita sudah masuk bab baru yaitu Kitabul Buyu' wa ghairiha minal muamalati. Ini bab atau kitab buyu' tentang jual beli, transaksi jual beli dan yang lainnya, hal-hal yang urusan transaksi antara manusia dengan manusia. Qala Imam Abu Suja rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidati fid darin amin. Kitabul Buyu' ini adalah kitab atau pembahasan tentang jual beli. Wa ghairiha dan yang lain selain jual beli yang urusannya adalah muamalah. Urusan dengan manusia. Nanti ada ada sewa menyewa dan yang lainnya. Banyak nanti pembahasannya. Pertama adalah buyu'. Jamak dari bai'. Bai' adalah jual beli. Artinya ada yang menjual, ada yang beli. Maka jual beli itu adalah, kalau bahasa Arabnya adalah tukar menukar. Muqabalatu syai' bi syai'. Ada yang memberi, ada yang terima. Semua dari orang yang berjual, orang menjual dan membeli itu adalah memberi dan menerima. Itu jual beli. Dulu ada istilah barter. Tukar menukar. Itu jual beli, cuman alat tukarnya waktu itu bukan uang, makanya barter. Padahal ya sama. Barter saya punya, karena kita orang kampung punya padi, tukar dengan orang pantai, tukar ikan. Ya kayak begitu kurang lebihnya. Secara bahasa. Adapun menurut syariat jual beli adalah ya tukar menukar sesuatu yang bernilai harta, harta dengan harta, mal. Tukar menukar mal, harta dengan harta. Dengan cara yang khusus dan syarat-syarat yang khusus. Jual beli jelas diperkenankan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah memperkenankan kita untuk bertransaksi jual beli, tapi riba enggak. Jadi sudah disepakati enggak ada yang meragukan tentang hukumnya jual beli. Di sini Imam Abu Suja tidak menyebutkan tentang rukun-rukunnya, hanya beliau menyebutkan syarat-syarat jual beli, beberapa syarat jual beli. Tapi di sana ada mungkin yang perlu kita ketahui, di dalam jual beli harus ada rukun-rukun. Siapa sih? Apa sih? Kapan sesuatu atau transaksi baru disebut sebagai jual beli yang sah? Harus ada rukunnya, pelakunya. Aqidun. Yaitu orang yang mengadakan transaksi. Aqid. Yang menjalankan transaksi ini. Rukun yang pertama baik pembeli atau penjual. Yang kedua ma'qud alaih. Yaitu sesuatu yang diperjualbelikan. Ma'qud alaih yang diperjualbelikan. Uang dan barang. Yang ketiga harus ada sighat, kalimat yang terucap. Sebab yang namanya jual beli itu enggak boleh dengan paksa, harus antaradin. Ada keridhaan dari masing-masing penjual dan masing-masing pembeli. Penjual rela melepas barangnya dan terima uang yang akan dibayar oleh sang pembeli. Pembeli pun demikian rela melepas uangnya, lalu dia mengharap mendapatkan sesuatu dari penjual. Ya. Cuman karena ridho itu di dalam hati, siapa yang tahu hati? Maka karena ridho itu di dalam hati, maka tanda ridho saja yang dihadirkan. Maka mengucapkan ijab dan qabul. Aqidan. Penjual dan pembeli. Namanya sighah. Maka dalam transaksi ada sighah, harus ada. Kalimat yang terucap yang menunjukkan kalau dia itu rela untuk mengambil atau membeli. Atau melepas barangnya. Namanya ijab dan qabul. Di sini pengarang menurut musannaf tidak menjelaskan tentang syarat-syarat aqidah, syarat-syarat ma'qud alaih. Syarat ma'qud alaih disebutkan. Sebagian syarat ma'qud alaih, syarat-syarat yang diperjualbelikan ada syarat-syaratnya ada disebutkan. Tapi sebenarnya kalau kita rinci adalah di situ harus ada syarat berkenaan dengan yang bertransaksi penjual. Siapakah yang boleh menjual dan siapa yang membeli?
Kita mulai dulu. Misalnya syarat orang yang bertransaksi. Misal pertama harus balik. Harus balik. Kemudian dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak balik, seorang yang sudah tamyiz boleh deh. Akan tapi harus dapat izin dari wali. Transaksi anak yang belum paham nggak sah. Yang kedua harus berakal, dia orang gila nggak sah jual belinya. Kalau bahaya dong nanti. Orang gila kan bisa dibohongi. Duit 100.000 diganti 3.000 5, 1.000-an 5, lebih banyak nih mau ini. Nah, anak kecil ya bang, banyak baru lagi 100.000 belinya sang anak kecil. Belinya sang pembohong 3.000 tapi baru 3. Dan juga syaratnya lagi yang ketiga adalah tidak mahjur alaih. Bukan orang yang sudah memang ada namanya mahjur alaih itu adalah orang yang memang sudah dilarang bertransaksi jual beli karena 2 hal, karena dia orang pailit, bangkrut. Yang kedua adalah karena orang memang lemah akalnya. Pertama muflis. Mahjur alaih dilarang untuk transaksi karena bangkrut dia. Yang kedua tidak boleh bertransaksi bukan karena bangkrut, tapi mahjur alaih bisafah. Karena akalnya nggak nyambung, lemah, nggak sehat. Syaratnya keberapa? 1, 2, 3, 5. Orang yang transaksi jual beli itu yang harus bilang lihat dong. 4, melihat. Kalau kamu lihat nggak sah jual belinya. Lalu bagaimana orang buta? Orang buta minta tolong, mewakilkan kepada yang melek. Sebab mungkin sekali dibohongi. Ini gambaran seperti itu. Tentang siapa yang bertransaksi. Adapun tadi untuk anak kecil hari ini sudah umumul balwa, ini sudah merata. Anak kecil yang belum balik boleh bertransaksi kalau sudah tamyiz dengan izin walinya selesai. Sudah diuji oleh orang tuanya. Kemudian nanti ada syarat berkenaan. Kalau di sini disebutkan sekelumit oleh musannaf, kita coba nanti kita baca dulu bil barokah. Wal buyu. Qala Imam Abu Suja rahimahullah nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi ulama syaikh dan amin. Wal buyu thalathatu asya. Transaksi jual beli itu ada 3 model. Bai'u ainin musyahadatin. Menjual sesuatu yang memang terlihat. Motor terlihat, padi terlihat, kambing terlihat, ayam terlihat. Fajaizun itu boleh ya, itu boleh. Jangan lihat sesuatu yang terlihat. Yang kedua adalah wa bai'u syai'in, menjual sesuatu tapi enggak kelihatan. Kita enggak tahu. Tapi mausufin fi dhimmati, yang disifati ciri-cirinya dan akan jadi tanggungannya didatangkan nanti. Fajaizun namanya pesanan, salam. Jaizun boleh. Dan akan berlangsung lazim, bisa dilanjutkan kalau idza wujidat sifatu, jika telah ditemukan sifat-sifat dalam benda yang diperjualbelikan tadi, ala ma usiba bihi, sesuai dengan yang diinginkan sifatnya. Misalnya kita berpesan namanya salam, kita memberikan uang kepada seorang membeli korma. Cuman kormanya tidak sekarang, nanti saya tolong datangkan tahun depan deh. Kita bayar dulu, sama-sama diuntungkan. Yang menjual korma dia menerima duit tapi belum ada korma, kormanya tidak langsung diberikan kita, sah jual belinya. Maka dipesan, kita pesan, tolong carikan apa? Carikan korma. Mereka mencari korma untuk tahun depan. Mereka senang mendapatkan uang dari kita,
Sehingga bisa untuk modal, kita pun senang dengan bayar dulu bisa lebih murah. Di antaranya. Yang ketiga adalah bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad. Bai'u 'ainin ghaibatin. Jual sesuatu yang gaib, enggak terlihat. Lam tusyahad. Fala yajuz. Fala yajuz. Maka nanti akan dirinci keterangan sesuatu yang dijual belikan harus bisa. Harus dilihat oleh sang pembeli. Baik. Nah, rincinya nanti insya Allah di akhir kita ulas. Cuman kita sesuai dengan matan, kita sesuai dengan apa namanya? Dengan Abu Suja yang ditulis oleh beliau, kita ikuti, baru nanti kita selentrehkan. Nah, pertama bai'ain musyahadatin, jual beli sesuatu yang terlihat. Satu-satu kita hubungkan dengan sesuatu yang ada zaman sekarang. Fikih harus begitu dong, berkembang. Pertanyaan adalah jual beli online gitu. Mana kita ngelihat? Di gambar saja, gambar itu sudah pakai lampu sana sini tuh. Bahkan gambar itu bohong, ada yang bohong. Selama ini orang tidak sadar bahwasanya foto es krim itu bukan es krim itu. Itu tepung itu. Kalau es krim di foto sudah leleh dia. Promo kan itu. Ya kan tahu ya, promo foto es krim. Di foto-foto es krim bukan es krim beneran itu tepung itu. Tepung model apa gitu. Kalau es krim itu leleh dah. Tukang foto yang sebegini selalu luruh leleh. Yang dipamerkan itu misalnya. Atau yang lainnya. Makanya dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i harus terlihat. Melihat. Kalau tidak melihat, dalam mazhab kita tidak sah jual beli itu. Baik. Cuman zaman berkembang. Yang merasa ngantuk boleh minum kopi juga. Bismillah. Nah, yang di rumah. Itu kalau berpegang dengan madhab kita Imam Syafi'i, kita tidak boleh menjual atau membeli sesuatu yang tidak dilihat. Karena akan mengarah kepada ketertipuan. Boleh melihat bagaimana kita membeli. Cuma di sana ada peluang di dalam madhab Imam, selain jumhur ulama, selain madhab Syafi'i. Hanya perbedaan rinciannya saja. Seperti madhab Imam Malik. Oke, boleh tidak melihat. Akan tetapi harus disifati dengan sifat-sifat yang jelas. Sifatnya begini. Madhab Imam Malik ada sifat itu seperti melihat sudah. Karena disifati. Tapi kalau kita hanya jual beli, saya beli mobil, saya punya mobil di rumah, kamu mau? Oh mau, berapa harganya? 100 juta, bayari. Oh enggak benar tuh, mobilnya kayak apa? Enggak bisa. Dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Malik pakai rinci. Harus sifatnya begini-begini. Madhab Abu Hanifah lebih mudah lagi. Enggak pakai rinci pun sah. Oh, jauh banget dengan madhab Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan tidak bisa sah kalau tidak melihat. Madhab Imam Abu Hanifah boleh sah, biarpun tidak melihat. Tidak pakai sifat-sifat. Oke. Cuman untuk menjaga agar tidak ada yang tertipu itu ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah hak penjual atau pembeli untuk melanjutkan atau tidak setelah melihat barangnya. Ini. Akhirnya bisa kita simpulkan, mungkin karena waktu, karena ini majelis hikam. Ini akan panjang urusan fikih. Jadi kalau online itu bisa saja, tentunya yang harus dipatuhi adalah kalaupun kita tidak melihatnya, tapi harus ada khiyar.
Khiyar itu adalah di saat pembeli itu kok melihat barangnya kemudian tidak sesuai, maka dia bisa membatalkannya. Khiyar. Khiyar untuk membatalkannya, dikembalikan dong. Adapun masalah nanti ongkos kirim dan semuanya dimusyawarahkan, dan itu sudah dicatat dalam perjanjian jual beli, mestinya begitu. Tapi kalau tanpa itu menjadi nggak benar, karena pasti ada yang bakal tertipu nanti. Antara gambar siang dan malam beda, antara kamera dengan kamera yang lain juga beda. Oke ini. Jadi kalau urusan jual beli online, oke lah jual beli online, tapi setelah itu harus ada khiyar. Khiyar itu adalah apa? Di saat tidak sesuai dilihat, di saat barang nyampe tidak sesuai, dia bisa membatalkannya lalu dikembalikan. Kalau mereka tidak mau, diangkat ke mahkamah dan mahkamah akan membantunya. Karena jual beli yang sah. Jadi masalah selama ini adalah syarat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sudah jelas, selagi tidak bisa dilihat, tidak dilihat, kita nggak sah jual belinya. Karena akan mengarah kepada ketertipuan nanti. Kemudian selanjutnya, mungkin sampai di sini wasihu bai'ul tahirin. Satu-satu nanti syarat mabi' itu, syarat-syarat mabi' tadi pertama ini sih. Kalau mungkin dalam fikih praktis kita rinci ya, syarat mabi' adalah 1 2 3 4 5. Ini adalah diletakkan di sini adalah pertama bai'ain dan musyahadatin bi fajaisun. Sebenarnya adalah untuk syarat mabi'. Syarat barang yang dijual belikan adalah barang tersebut dilihat, bisa dilihat. Untuk diketahui kualitas kebaikannya dan jumlahnya, gede kecilnya dan seterusnya. Baik, sampai di sini semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, dan semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahfahaman dan salah beragama, salah beribadah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.